Halo, jumpa lagi di Total Politik. Ini adalah kabar politik yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh gua pribadi juga oleh para penonton Total Politik selama ini. Banyak yang meminta membahas tema ini sebenarnya. Ya, banyak yang bahas untuk meminta tema hari ini dan juga buat gua pribadi juga bersilaturahim lagi dengan senior gua di Sosiologi UI. Dan pembicaranya kebetulan senior gua. Kalau ada yang nanya sama gua dulu waktu gua kuliah siapa senior gua yang paling pinter, ya orang inilah yang akan gua sebut namanya. Nah, sekarang udah bergabung bersama kita senior gua, juga seorang pemikir, gua menyebutnya dari dulu ya, dan juga seorang entrepreneur juga, dan pokoknya anything he does. Gua kenalkan Geger Rianto. Halo Ger. Halo kakak senior, terima kasih sudah bergabung di sini. Ini beliau ini banyak banget menginspirasi gue sebenarnya waktu kuliah dulu nih. Ya mulai dari menulis skripsi yang sangat otentik gitu ya, sampai mendekati studi-studi antropologi gitu. Hanya saja gue tidak sempat terjebak dengan perempuan-perempuan antrop seperti beliau. Yang going native gitu, Geger going native, saking going native dia terinspirasi sama Margaret Mead di Trobian tuh untuk mempelajari konstruksi seksualitas. Dia menikah dengan kepala suku. Nah kalau Geger saking mau belajar antropologi dia pacarin, deketin cewek-cewek antrop gitu ketika itu. Geger, gimana kabar Ger? Ya sehat. Habis mondar-mandir selama pandemi ini ke Eropa, balik lagi kemari, terus ya sekitar berapa ya, 2 kali bolak-balik kali ya. Iya makanya kaget juga gue, lu bukannya nih orang baru berangkat kemarin nih, kok sekarang Instagramnya di Indonesia lagi gitu. Memang ternyata lu bolak-balik ya berarti ya. Maksudnya gimana ya, kayak di kampus gue sendiri aja kan nggak boleh ada kuliah ya. Dan yang gue baru dapat kabarnya itu di Cambridge mereka baru boleh mulai kelas yang ada orangnya, yang diisi orang secara fisik itu summer 2021, yang artinya pertengahan tahun depan. Jadi perkiraan itu mereka bikin taksiran kelihatannya dari kemungkinan ketersediaan vaksin itu kapan, kan orang-orang bilang vaksin kan baru mungkin ada tuh tahun depan deh. Jadi kelihatannya mereka bikin itu estimasi mereka mulai bisa aktivitas setiap kala mulai tahun depan. Oke Ger, tapi kita nggak akan bahas COVID Ger. Karena kita akan membahas sebuah tulisan lu yang cukup fenomenal, gue baca tuh di Indo Progress. Ya, yaitu mengenai Lord Luhut. Waktu belum serame inilah Lord Luhut waktu itu Ger, ya. Itu lu nulis kan, tulisan lu udah agak lama tuh, belum serame hari ini nih keributannya, kericuannya soal Lord Luhut waktu itu. Nah kira-kira sebagai intelektual, kan kalau di intelektual tuh kan gue melihat cendekiawan tuh ada ketertarikan menulis sesuatu tuh karena memang objeknya unik gitu ya, terangsang secara intelektual atau dimobilisir oleh pihak-pihak tertentu gitu untuk menulis itu. Nah gue nggak yakin lu ada yang kedua nih, gue nggak yakin, tapi lu lebih ke yang pertama nih ya. Lu melihat nih objek tulisan lu sangat otentik aja gitu. Nah gimana menurut lu Ger, apa yang menginspirasi lu menulis tema itu gitu? Kan ini agak nggak lazim buat lu sebenarnya. Ya sebenarnya sih tema tulisan gue kan diminta untuk nulis tuh per 2 minggu sekali ya. Jadi kayak yang sebenarnya stamina untuk nulis rutin gitu. Itu sebenarnya nggak semua orang punya gitu kan. Jadi tiap per 2 minggu gitu, selagi gue sambil nulis disertasi, gue juga mesti selalu mikirin tema apa yang mesti gue tulis gitu. Apalagi
di rubrik gue juga nggak bisa nulis secara sembarangan. Gue nggak bisa nulis apa namanya yang sekedar analisis kayak misalkan opini di koran-koran lah, karena kan itu rubrik yang sakir ya, rubrik yang paling nggak gue mesti cari cara berekspresinya itu agak lain, atau kalau nggak cara berekspresinya yang agak lain atau nyeleneh ya topnya yang benar-benar lain. Nah, ya menurut gue banyak apa itu tema yang gue pernah ulas di sana itu luas banget, dan ya keluasannya ya otomatis karena gue masih selalu nyari tema, ya udah pas hari itu gue ngerasa gue buntu, tapi di sisi lain gue merasa punya cukup banyak bahan tentang itu seseorang yang lagi jadi obrolan publik waktu itu. Dan waktu itu gue inget banget Luhut abis mencabut itu ya, mencabut larangan mudik. Jadi dan cara mencabut larangan mudiknya itu cukup epic gitu kan. Pejabat mana udah ngomong dia tahu-tahu muncul, dan ketika muncul tahu-tahu itu kata-kata dari pejabat lain ini buyar, dan maksudnya gue sendiri nggak bisa ngelihat apa yang terjadi. Tapi gue ngerasa kayak misalnya yang pejabat lain itu nggak pernah dikutip lagi gitu kan tanggapannya terhadap Luhut, yang mana itu membuat gue mengasumsikan mereka itu langsung Luhut ngomong mereka udah angkat tangan gitu sebegitu itu apa Luhut ngomong. Jadi gue maksudnya gue sendiri pernah dengar tentang Luhut satu dua cerita tentang Luhut, tapi maksudnya dari gimana para pejabat ini berkomunikasi dengan Luhut, bagaimana mereka menanggapi Luhut, gimana gue ngeliat di media massa itu kelihatannya Luhut itu ya punya kedudukan yang ya kalau mau menyebutnya dengan halus ya istimewa gitu. Kalau yang tidak halus apa, Ger? Yang tidak halus jangan Iya. Nah, lu membaca powernya sebesar itu ya, Ger ya? Apa sumber-sumber kekuasaannya menurut lu, Ger? Ya sebenarnya ini pernah kita diskusin juga waktu itu. Jadi gue juga nggak melihat bahwa ada satu orang yang benar-benar punya power yang absolut kalau bicara di pemerintahan ya. Pasti ya ada. Maksudnya kan kita bicara mekanisme pengambilan keputusan di negara itu kan dia bersumber pada banyak kekuatan ya. Ada kelompok partai politik di DPR dan kubunya itu sangat banyak gitu kan. Pemerintah harus punya lobby-lobby ke DPR, dan ya masing-masing kubu di DPR itu punya kepentingan sendiri-sendiri, dan per partai itu juga ada bentuk patronisme yang berbeda-beda. Satu misalkan sangat berorientasi katakanlah ke anak daripada presiden pertama, terus yang lain misalkan lebih punya karakter keorganisasian. Ya kalau gue sendiri ngelihat Luhut itu seperti apa ya, Luhut salah satu blok kekuatan itu, dan dia mendapat kalau kita balik lagi ke tulisan gue waktu itu, kekuatan dia mungkin utamanya tuh ada pada dia udah ada barang presiden kita sekarang itu sejak awal banget, sejak seawal-awalnya gitu kan. Maksudnya kalau kita baca kebetulan ini juga kenapa gue bisa nulis tentang Luhut dengan cukup fasih adalah karena gue berterima kasih banget sama majalah Tempo yang membuka semua arsipnya di masa pandemi ini. Jadi gue langsung bongkar arsip wawancara yang ada dari majalah Tempo ke Luhut, dan ada banyak info-info yang terungkap lah. Dan salah satu infonya yaitu bahwa Luhut itu yang mengendorse maupun mensponsori Jokowi sejak dia jadi wali kota Solo, dan sejak kemudian dia maju jadi gubernur di DKI. Dan setelah dia itu kan gue juga nulis di tulisan itu, setelah dia kepilih jadi gubernur DKI kan Luhut langsung bicara ke dia selanjutnya presiden. Jadi kelihatan, jadi ya itu buat gue sendiri relasinya nggak semata cuma itu dia sebagai patron dan Jokowi sebagai klien, tapi juga mereka punya semacam ya itulah pertalian emosional yang muncul karena udah dipercaya dari awal. Dynamic duo gitu ya, kayak bukan ini lu membacanya kayak ini nggak John and Bobby Kennedy gitu loh. Ya
mungkin ya gue sendiri nggak terlalu itu mendalami tentang mereka, tapi ya mungkin ada trust yang panjang kan, karena John kan sama Bobby sama-sama satu keluarga gitu ya, berjalan ya. panjang, trustnya udah terbangun lama gitu, lo membacanya berarti ya. Iya, kalau misalkan kayak apa ya, partnership kayak gini kan sebenarnya ada di berbagai bidang ya. Ya misalkan ambil yang lagi rame sekarang kan, misalkan apa, ada di Netflix itu kan lagi ada dokumenter tentang Michael Jordan, dan Michael Jordan itu bilang tuh nggak mau balik ke Chicago Bulls kalau gue nggak kalau pelatih gue bukan Phil Jackson gitu. Jadi gue pikir mereka punya elemen apa keterikatan yang semacam itu, meskipun ya gue pikir itu sebagian aja, ada sebagian elemen lain yang tercakup dengan model hubungan kayak gini, model hubungan Jokowi dan Luhut tentunya. Dan ya, dan apa namanya, gue membaca bahwa lu yakin sekali dan dengan power Luhut yang begitu besar gitu loh bro, bos, gue baca gitu di dalam konstelasi elit ini gitu. Apa yang membuat lu yakin itu? Gini, itu sebenarnya satu strategi retorika juga. Maksudnya ketika kita menulis kan, gini, ketika gue misalkan nulis artikel politik yang akan gue publikasi di jurnal dan dia itu akan dibaca oleh itu sidang akademik yang terhormat dan jumlah panjang katanya 6.000-8.000 kata, gue akan mencacah itu secara lebih detail. Dan gue nggak akan bilang Luhut itu punya power yang absolut. Cuma saat gue menulis artikel ini secara persis gitu, gue merasa semacam itu, tugas gue waktu itu adalah menyadarkan publik tentang besarnya pengaruh dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini. Dan waktu itu kan juga animo publik juga sebenarnya lagi sangat resonate dengan tulisan gue kan, lagi sangat beresonansi dengan tulisan gue, meme di Twitter misalkan, mereka nggambarin Luhut itu ada di kursi rajanya Game of Thrones itu kan. Ya itu lu tulis kan. Gue ngincer resonansi tulisan gue dengan publik itu. Jadi itu ya gue bisa bilang sebenarnya strategi retorika juga. Ketika gue misalnya dituntut menjadi pengamat politik yang lebih dingin, ya gue akan mencacah itu dengan cara yang lain juga. Apa misalnya? Ya misalkan ya gue sendiri nggak punya akses gitu untuk mengetahui secara lebih jauh apa dinamika dan peta politik di Indonesia secara nyata gitu. Tapi gue akan menjajarkan ya misalkan Luhut, di satu blok itu ada Luhut dan Jokowi dan hubungan patron kliennya yang udah terbangun dari lama gitu, dan kemudian di sisi lain Jokowi juga mesti terus-menerus bernegosiasi dengan berbagai kekuatan, misalkan Nasdem dan misalkan PDIP, misalkan ya kemudian partai-partai oposisi yang berusaha terus-menerus melesak masuk gitu kan, dengan ya mereka kan selalu ada itu kan, daya tawarnya apa, entah berapa kursi yang bisa mereka berapa suara yang bisa mereka kasih di pengambilan keputusan untuk anggaran tertentu dan lain sebagainya. Tapi yang pasti gue akan membuat petanya itu lebih luas dan lebih menyeluruh lah. Dan ini kan maksudnya untuk tulisan ini ya karena dia tulisan pendek, ya udah gue langsung gue anggap gue anggap itu sebagai, kalau misalkan tulisan panjangnya ada jurnal yang untuk menganalisis Luhut itu sebagai pertandingan tinju, ketika gue menulis pendek seperti ini, gue nganggap aja kayak misalkan kayak cowboy adu tembak-tembakan. Langsung tembak aja, dor aja gitu. Nggak usah pakai bertahan, nggak usah pakai ngatur stamina gitu kan. Nggak usah lihat arenanya kayak gimana, harus pakai radar udara dulu, pakai drone segala macam, nggak harus gitu kan. Lu langsung tembak aja di depan mukanya aja gitu ya. Nah, ini di luar tulisan lu, Ger. Di luar tulisan lu melihat nggak setelah lu menulis itu dan isu Luhut ini makin variatif dan orang makin produktif gitu mengomentari Luhut ya. Setelah itu sampai ada lagunya Kepala Pundak Luhut lagi gitu misalnya kan. Itu kan semuanya setelah tulisan lu yang ya resonansinya ada lah, gue akuin banget tuh bagaimana tulisan lu tuh
dibaca oleh beberapa banyak influencer gitu ya. Apakah lu merasa setelah tulisan lu lempar itu dan banyak mendapatkan respon terutama dari kalangan influencer, lu melihat nggak ada perubahan realita nggak dari apa yang lu udah tulis itu? Atau ada yang perlu lu ingin revisi atau lu pertajam lagi atau apapun gitu? Ya tentu aja kalau maksudnya paling pertama kan gue sebenarnya dapat tanggapan kan juga dari lo gitu, dan gue tahu lo sangat aktif gitu kan, dan sangat aktif dalam melihat gimana politik di Indonesia ini bergulir, dan gue pikir lo juga punya banyak akses secara langsung untuk lihat ke dalam ya, untuk paling nggak walaupun nggak terlibat ya ngintip lah. Dan misalkan dari komentar lo aja gitu kan yang bilang lo tajam gitu dari sudut pandang orang luar, gue pikir gue sendiri udah nangkep isyarat bahwa yang gue lihat ini memang pandangan dari orang luar, dimana ya kalau gue masuk lebih ke dalam aja ya sebenarnya gue nggak bisa bilang Jokowi juga sepasif itu gitu kan. Gue maksudnya juga disadarkan oleh komentar lo bahwa ya Jokowi pastinya nggak sepasif itu. Jokowi juga pastinya dia juga bukan cuma Joffrey yang bukan cuma ya kalau kita pakai perumpamaan Game of Thrones kan Joffrey Joffrey yang ditempatin sama kakeknya untuk ya ada di kursi kerajaan itu. Tapi ya gue pikir ya pertama Jokowi juga main itu kan catur. Ya meskipun dia juga sama-sama dimainkan dalam permainan catur itu gitu. Jadi ya gue bisa bilang ya itu kelemahan paling utama dari tulisan itu karena dia mau nembak langsung, ya dia nggak akan bisa melihat itu aspek lain yang nggak dilihat sama tulisan itu, gimana misalkan ya semua orang yang ada di sana juga sebenarnya bermain catur. Tapi ya seperti yang gue bilang dari awal, gue juga nggak bakal menyesali gue pernah nulis tulisan itu karena misinya memang ya menginsafkan orang, dan ya misinya juga memang supaya dia bisa didengar sama banyak orang, supaya dia bisa resonate dengan banyak orang, supaya dia bisa punya efek yang sangat luas gitu kan. Ya mau nggak mau kan gue mesti beresonansi dengan publik, dan ya yang udah gue bilang tadi. Ini nyambung sama omongan lu barusan. Apa sih sehatnya bagi pemerintah, bagi politician gitu ya, atau interest group gitu? Apa sih untungnya punya orang kayak Luhur gitu loh bro, menurut lu? Kalau apa? Untungnya punya orang kayak Luhur. Bagi Jokowi lah. Ya, bagi Jokowi lah misalnya. Atau bagi siapapun yang punya kepentingan, apa untungnya punya orang kayak Luhur? Ya, baik itu ya. Kalau nggak ada untungnya nggak mungkin dipertahanin dong, kan gitu kan? Pastinya. Yoi. Tapi gini, kalau kita bicara misalkan jejaring ke partai aja, sebenarnya kan itu kalau kita bicara jejaring ke partai, jejaring ke misalkan para pengusaha, jejaring ke mana-mana, yang bisa gue kasih lihat di tulisannya itu kan juga Jokowi kan ngandelinnya, dia kan sebenarnya nggak selalu turun langsung, apalagi Jokowi sendiri juga ya, bahkan ketika dia udah jadi presiden pun, gue masih entah kenapa gue juga masih ngeliat kalau dia itu selalu jadi outsider gitu di mana-mana. Maksudnya ini kan hal yang beda dengan ya semua presiden yang ada sebelumnya. Nah, kita bicara misalkan SBY gitu kan, Demokrat banget. Ya. Mega, PDIP banget. Bung Karno banget gitu kan. Soeharto ya dia bukan cuma itu, dia bukan Orba cuma Golkar, banget. dia Golkar, dia Orba itu sendiri. Iya, gitu kan. Orba banget. Ya. Dan ya Gus Dur kita tahu lah dia itu punya basis di sangat kuat gitu kan. Dan ya kalau gue lihat sekarang gitu kan, Jokowi gitu udah ada di periode kedua, tapi lucunya gue juga masih ngeliat kalau Jokowi ini masih dipandang sebagai orang luar gitu, sebagai anak ya, bahkan ya mungkin buat beberapa orang masih ada yang nganggep dia, apalagi karena itu ya, karena dia dianggap
dulu bukan siapa-siapa, kemudian dia angkat sama PDIP gitu kan, dan kemudian dia jadi presiden karena Mega itu merelakan gitu kan, nggak maju gitu di 2014. Ya ada yang juga yang menganggap bahwa itu utang yang nggak akan bisa pernah terbayarkan gitu kan oleh Jokowi. Dan ya akhirnya sampai sekarang Jokowi terus-menerus dianggap sebagai orang luar, dan ini dia untuk kemudian menavigasi gitu kan, menavigasi ruang-ruang yang berlumpur ini. Gue pikir orang seperti Luhut ini sangat diperlukan gitu. Kayak ketika misalnya melobi Golkar, itu kan menjadi tugasnya Luhut kalau gue kasih lihat di tulisan itu. Dan ketika dia melobi Golkar, itu kan kepentingannya karena dukungan dari PDIP mulai menurun ke Jokowi pada waktu itu. Dan Jokowi perlu, ya pemerintahnya kalau nggak didukung oleh partai DPR kan tentu aja nggak bisa ngegolin anggaran, dan kemudian sama publik akan dianggap sebagai itu pemerintah yang gagal gitu. Entah kemudian ya dia bisa bergulir jadi bola liar yang mengarah ke impeachment gitu kan, atau bahkan atau mungkin kalau perkiraan yang lebih konservatif nggak terpilih lagi di 2019. Ya gue pikir orang seperti Luhut gitu kan, yang fungsinya adalah broker, fungsinya bisa jadi penengah gitu, itu salah satu fungsi pentingnya seperti itu. Oke, berarti lu mau bilang kalau seandainya kepemimpinannya tidak seperti Pak Jokowi, tapi kepemimpinan yang punya kekuatan insider gitu. Kalau lu nyebut Pak Jokowi outsider di kalangan politisi gitu ya, tapi orang dalam politik kayak Pak SBY atau Gus Dur gitu misalnya, atau ya SBY, Gus Dur atau Bu Mega, orang kayak LBP ini nggak terlalu relevan dong, atau gimana menurut lo, Biar? Nah, ini dia yang juga jadi dengan pertanyaan menariknya gitu. Soalnya itu ada satu pengamatan, gue lupa dari siapa gitu, dan pengamatan ini datang dari lembaga luar. Gue pikir ini sama gitu, ini pengamatan dari orang luar, tapi gue pikir relevan. Dan pengamat ini bilang gitu kalau Presiden Jokowi itu presiden terlemah gitu. Sepanjang sejarah Indonesia, bahkan lemah bukan berarti apa-apa ya, lemah dalam hal backingan politik. Jadi ya gue sendiri ngelihat kalau dia kemudian memang perlu banyak orang, dan kemudian jadinya tersandera oleh banyak orang. Ya kita bicara misalkan ke dalam kasus kartu prakerja aja gitu kan, kemudian kan Jokowi itu meski mungkin dia juga tahu gitu kelemahan dari kartu prakerja, kan tetap aja dia masih tetap nge-push program ini, dan dia memperkenalkannya di masa pandemi ini yang bikin backlash keras banget ke dia gitu kan, karena dia dianggap itu nggak sensitif gitu kan. Tapi ya di balik kartu prakerja ini kan, ya kalau kita bicara kabar-kabar belakangnya ya, yang gue bisa baca dari itu beberapa bocoran misalkan dari beberapa bocoran, dia kan melibat penggodongan program kartu prakerja ini bukan melibatkan salah satu partai terbesar yang ada di DPR yang juga dukung Jokowi. Jadi memang kalau dalam hal transaksi politik gitu kan, dan khususnya karena Jokowi itu nggak punya pegangan yang permanen, akhirnya ya orang seperti Luhut ini jadi sangat relevan gitu. Ya, karena nggak punya base gitu ya, Ger ya. Misalnya kan kayak Mega ya, dia base permanennya udah jelas gitu kan, siapa gitu. Secara itu base permanennya udah jelas siapa. Iya, kayak gue misalnya contoh Pak SBY gitu. Dia udah punya 7% base nih dari Demokrat dulu setelah pemilu 2004 gitu ya. Ketika yang ke tempat lain dia tinggal nambahin yang udah ada aja nih. Iya. Nah, sementara kan Pak Jokowi ini base-nya bisa kita bilang 0 nih. Ya. Iya. Base-nya bisa kita bilang 0 ya. Jadi harus ada orang yang bisa jadi garansi yang mau ngasih ngasih dukungan ke dia kan gitu kan. Ya dalam konteks ini Pak Luhut gitu. Dan ya jadi menarik lagi Ger sebenarnya menyambung omongan lu tadi bahwa jadinya ya berarti lu mau bilang bahwa Pak Luhut ini memainkan jadi jadi jaminan gitu ya, karena dia orang lama politik gitu. Iya, dan bukan cuma orang lama politik kan, orang militer juga. Dan kita tahu kalau di masa Jokowi ini, militer itu perannya ditaruh di tengah lagi. Iya. Itu perannya ditaruh di tengah lagi ya. Kita udah
tahu lah, misalkan kemarin udah ada beberapa wacana untuk memasukkan perwira-perwira dengan pangkat menengah untuk ke kementerian, ke instansi pemerintahan gitu kan, yang mana orang-orang pada ketakutan, wah ini difungsi balik lagi nih gitu kan. Jadi ya itu dia, Luhut itu punya sangat banyak leverage gitu Bu. Jadi dia punya sangat banyak sesuatu yang untuk angkat daya tawar dia gitu di depan orang seperti Jokowi yang nggak punya posisi yang firm gitu kan. Jokowi ini kan jujur aja, dia mesti dengan dia nggak punya posisi yang firm gitu, dengan dia nggak jadi patron di partai politik manapun atau lembaga besar manapun, dia kan mesti itu secara konstan ngasih tawaran-tawaran kan, ngasih transaksi-transaksi. Ya gerakannya dari dagangan yang satu ke dagangan yang lain gitu ya. Itu dia. Ya jadi ya oke. Ini menarik nih yang lo omongin nih sebenarnya ya. Tadi lo sempat singgung kartu prakerja juga nih yang sempat jadi heboh gitu ya. Ya, gue juga kadang-kadang gue berimajinasi juga gitu, Ger. Gak mungkin lah Pak Jokowi gak ngerti apa yang diomongin netizen gitu loh. Atau minimal satu orang di samping dia gak ada yang ngebisikin apa yang diomongin netizen gitu. Gak mungkin dong gitu kan. Apalagi era yang udah terbuka kayak begini dan kita ini demokrasi elektoral, apalagi Pak Jokowi juga tidak menang dengan angka yang telak kan kemarin gitu kan. Iya. Ya jadi dia harusnya sangat menyadari betul gitu loh situasinya gitu. Nah, gimana tuh bisa dia harus turuti permainan itu biar menurut lo? Apa namanya? Kenapa dia yakin untuk melanjutkan permainan itu? Apa dia yakin dengan punya middleman ini atau gimana menurut lo, Ger? Ya nggak tahu ya, sama aja mungkin kayak hidup gitu kan, kadang kita udah itu males banget gitu kan ngelanjutin apa yang udah kita jalanin gitu. Misalkan ya orang yang udah kuliah, gue bisa bilang gitu, beberapa teman gue khusus apalagi yang nggak dapat beasiswa gitu, kuliah S3 gitu udah misalkan 4 tahun 5 tahun nggak lulus mereka udah bingung gitu, kok gue nggak lulus gitu kan. Tapi di sisi lain kalau mereka keluar gitu dari posisinya sekarang karena udah tanggung, udah investasi saking banyak banget, ya kerugiannya malah akan lebih besar. Jadi gue pikir sama aja kayak hidup gitu kan, pada umumnya kita udah ngejalanin hidup dan ya kita nggak punya jalan keluar juga yang mudah dari sana gitu kan. Nah berarti ya udah lanjutin aja gitu ya. Apa namanya? Lu nggak yakin Pak Jokowi nggak dapet apa namanya? Ya maksud gue gini, dia nggak ngitung, ya udahlah ya, nanti gue lanjutin aja, ntar juga paling diberesin sama Luhut gitu misalnya gitu loh. Ada nggak pikiran kayak gitu menurut lu gitu? Gue enggak, maksudnya itu sih, itu dia kenapa kalau kita bicara yang namanya politik juga sesuatu yang itu ya, nggak punya hukum yang pasti gitu. Gue cukup yakin gitu ya, kartu dia bukan cuma Luhut aja. Maksudnya dia punya beberapa kartu gitu kan, dan kartunya nggak selalu melibatkan itu strongman doang, nggak selalu melibatkan strongman dalam politik. Ya oke, dia di satu sisi bisa kemudian memanfaatkan Luhut gitu untuk melakukan lobby untuk melakukan pendekatan katakanlah ke petinggi-petinggi militer di masa lalu gitu kan, yang bisa memobilisasi orang-orang di bawah. Tapi di sisi lain gue pikir dia juga punya kartu-kartu lain, dan yang jadi masalah adalah karena gue bukan orang dalam gitu, gue nggak bisa baca semua. Dan ya kalau mau jujur-jujuran juga gitu kan, gue bahkan gue sendiri bukan peneliti politik gitu. Iya makanya gue wawancara lu karena lu bukan peneliti politik. Gue ada di sini cuma itu aja, boleh dibilang ya kayak apa ya? Kayak ya udah lihat-lihat aja. Iya. Nah, analisis lu keren gitu loh, Ger. Bagi gue sangat keren gitu analisis lu. Nah, sekarang ini satu kartu Luhut nih, ya. Kartu Luhut ini menurut lu ini ya, dari pengamatan lu, kartu Luhut ini kira-kira preminya apa aja nih, Ger, gitu. Benefitnya apa aja? Premi atau apa ya istilahnya tuh? Benefitnya kartu Luhut ini apa aja gitu?
Menurut lo nih? Apa ya? Ya benefitnya jelas, pertama jejaring ke partai-partai politik yang pernah dimasukin sama Luhut gitu kan. Dan premi yang lainnya kan ya kita buka-bukaan aja lah, apalagi data ini sebenarnya juga udah dikantongin sama beberapa LSM sama maupun itu media gitu. Ya keluarga Jokowi kan juga itu terlibat dalam bisnis ya perusahaannya Luhut. Mereka pemegang saham dalam bisnis yang melibatkan Luhut gitu. Secara detail bisa dilihat lagi di tulisan gue, yang artinya ya ada itu selain misalkan premi politik, ada juga premi ekonomi. Gue cukup yakin. Luhut kan dulu itu pertama kali bertemu Jokowi juga karena Luhut waktu itu lagi nyari orang yang bisa melakukan pengolahan kayu kan. Jadi Luhut sendiri kan udah punya itu. Luhut waktu itu kalau nggak salah punya perusahaan yang itu punya hak untuk itu melakukan maaf gue persisnya lupa, tapi waktu itu dia pokoknya nyari orang yang bisa ngolah kayu dan kemudian ketemu Jokowi. Akhirnya mereka berdua join venture dan bikin perusahaan bareng. Yang artinya ya preminya lebih dari satu. Dan kalau kemudian kita bicara siapa yang backing Jokowi ketika dia mau maju jadi gubernur, itu kan Luhut, karena Luhut yang kalau kita lihat lagi data yang ada, dia yang membackingi survei-survei yang ada. Survei-survei yang kemudian menunjukkan kalau Jokowi itu popularitasnya tuh luar biasa tinggi setelah dia terpilih jadi gubernur DKI, dan itu kan yang membuat kemudian publik berani menekan, partai politik berani menekan Mega untuk nggak maju lagi jadi presiden di tahun 2014. Jadi preminya tuh gue bisa bilang sangat banyak, dan jadi kalau gue pikir posisinya sebenarnya selalu berubah dan berkembang ya. Kita tahu kalau kita bicara politik nggak ada yang namanya aliansi permanen gitu kan. Yang namanya itu keberpihakan itu selalu bergeser-geser tergantung situasi. Tapi kalau kita bicara situasinya Jokowi, ketika pun dia mau meninggalkan Luhut gitu kan, kalaupun ada kondisi di mana dia bisa ninggalin Luhut, mungkin dia juga nggak akan bisa, karena seperti yang gue bilang tadi, posisi Jokowi itu lemah. Dia nggak punya basis politik yang permanen, sehingga dia harus mau nggak mau punya ya kartu dengan banyak premi ini. Ini kalau kayak main monopoli, kartu apa ini akhirnya? Kartu bebas penjara kali ya. Oke Ger, ini menarik banget nih pembahasan kita nih. Nah, terus Ger, kalau ya lu tadi sempat bilang bahwa Jokowi nggak akan mungkin nih meninggalkan Luhut gitu ya. Nah, lu melihat nggak Luhut pasca Jokowi gitu? Punya imajinasi nggak lo soal itu, Ger? Ini hal-hal yang nggak pernah gue pikirin dengan khusyuk dalam waktu lama ya. Karena ya mau bilang gue nulis tulisan yang sangat populer, tulisan yang gue hasilin dalam waktu paling lama cuma 3 hari gitu. 2 hari gue bahan, dan itu juga sambil gue melakukan aktivitas lain, ya udah sehari nulis. Jadi imajinasi liar lo ini nih yang gue harapkan gitu. Di sini. Ya, ini benar-benar pertanyaan yang juga liar sih, karena ya tulisan nggak lanjut kemudian itu mikirin selanjutnya kayak gimana. Dan mungkin kalau beda gitu kalau kita bicara dengan peneliti politik yang konsisten, misalkan dia mesti terus meneliti pilihan antara Luhut gitu. Ya kalau bicara tentang, mungkin kalau kita bicara tentang masa depan Luhut pasca Jokowi, ya itu akan bertumbuh ke itu kita lihat aja gitu sekarang kalau anak-anak Jokowi ini kan juga lagi diarahkan ke politik kan. Ya kita udah bisa nebak lah siapa yang bisa jadi itu sponsornya gitu kan. Sponsor, donor ya.
Ya nggak selalu dalam pengertian mensponsori dengan uang gitu, tapi kan juga bisa dengan memperkenalkan ke siapa gitu kan, dari kemana gitu. Tapi ya gue pikir kemudian kan ya Luhut kan juga main kartu, Luhut juga main catur, ya kemudian itu kartu dia selanjutnya, gue pikir yang paling bisa diandelin, dan apalagi karena hubungannya udah terbangun dengan sangat lama dan gue pikir itu ya sangat dekat gitu, sangat emosional juga ya dengan keluarganya Jokowi. Tetap jadi ya mau gimana ya, kemarin gue sempat lihat gitu sekitar mungkin 3-4 tahun lalu anak-anak Jokowi bilang gitu kan mereka nggak mau bermain politik gitu, tapi ya kondisinya sekarang ya itu maksudnya kepentingan yang ada di pundak lo juga besar gitu kan, kepentingan yang kemudian ya akan itu menemukan ruang-ruang manifestasinya itu ada di pundak lo semua gitu kan, ya nantinya lo juga akan didorong ke sana, apalagi lo juga bukan yang nggak dapat untung gitu kalau masuk ke politik, ya lo juga bakal ya mungkin nanti bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati atau bahkan gubernur gitu, atau bahkan ke depannya ya bukan nggak mungkin jadi presiden, apalagi lo sendiri juga pastinya tahu gitu kalau kita itu senang untuk kita itu punya kecenderungan untuk yang nggak bisa memutus anak dari bapaknya, dan itu kan yang kemudian menyumbang ke kemudian kemenangan Megawati, kemenangan PDIPD itulah atau di Jawa Tengah ya. Ya di basis PDIP lah dari 99 sampai hari ini kan. Iya. Ya menarik nih Ger. Lu bilang anaknya nih. Gue agak luput juga gue. Orang kan melihatnya gini Ger. Ih ini anak nafsu banget berkuasa nih gitu loh. Ini Jokowi nafsu banget nyuruh anaknya melanjutin dia kayak nggak ada orang lain aja kan gitu-gitu orang hantam gitu ya Ger ya. Tapi dalam kesimpulan lu agak beda nih. Gue nggak punya partai gitu ya. Gue nggak punya institusi apapun, ormas atau apapun gitu ya. Sementara gue punya banyak tanggungan politik nih. Yang habis ini entah siapa lagi yang harus menanggungnya gitu. Kira-kira gitu kan lu melihatnya Ger? Kira-kira gitu kan lu menyimpulkan tadi dari ulasan lu itu. Gimana menurut lu Ger? Ya jadi kalau menurut gue sih dimanapun gitu, sedemokratis apapun kita ngomong gitu, Indonesia itu sekarang udah demokrasi atau apa, atau bahkan kalau kita bicara anak maju itu mau bikin dinasti politik dan dinasti politik itu bukan sesuatu yang terpuji ya, gue mesti tetap bilang kalau institusi keluarga itu institusi yang paling amal untuk ngamanin kekuasaan. Ya lo misalkan mau bagi kekuasaan lo dengan ya katakanlah orang lain yang bahkan udah lo percaya, lo sendiri tahu kan yang namanya politik itu politik itu sinetron tusuk-tusukan. Jadi nggak ada yang lebih aman kecuali lo ngasih itu ke keluarga lo sendiri. Jadi ya mau nggak mau ya gue pikir Luhut juga udah pasti ngitung-ngitung gitu, yang ya kalau dari pihaknya dia sendiri gitu kan, dari pihaknya sendiri dia pasti nggak bisa maju dengan dirinya sendiri ke panggung politik gitu kan. Dia memang orang belakang layar, dia juga yakin gue pikir dia itulah orang yang sangat realistis dan sangat punya insting politik yang sangat bagus gitu. Machiavellian ya. Ya itu. Nah ya udah, dia mau nggak mau kan kemudian grooming orang gitu, dan orangnya siapa gitu kan yang paling bisa dipegang, ya gue pikir ya bagian dari keluarga seseorang yang udah dia naikin saat ini gitu kan, yang udah dia promotorin hingga sampai ke titik ya dia orang ini jadi presiden sipil gitu kan, nggak punya bagian kekuasaan, dan kemudian sekarang udah sampai ke periode kedua, ini kan sebenarnya prestasi juga gitu kan, sampai pada titik ini gitu. Dan itu emang kalau dibilang Luhut salah satu promotor yang utama di belakang, emang prestasi dia yang luar biasa ya Ger ya. Dan iya. Dan gue pikir juga itu ya maksudnya kan Jokowi ini juga orang yang orang yang bisa membuktikan dirinya, dia bicara misalkan pas
menjelang pemilu 2014, dia kan sebenarnya punya peluang untuk maju didorong oleh partai lain kan, tapi dia nggak melakukan itu gitu. Dia sebenarnya punya agensi untuk bermanuver, ya dia tiba-tiba misalkan mau itu maju bareng ya Golkar gitu kan, mau maju bareng partai di luar PDIP lah, bisa gitu. Cuma dia kan menunggu gitu kan. Jadi mungkin itu kalau dari pandangan gue juga, ini juga kemudian balik mempengaruhi Luhut gitu. Luhut itu kemudian juga bisa ngeliat kalau Jokowi ini orang yang nggak bakal itu, dia orang yang bisa nunggu gitu, orang yang nggak bakal kemudian gelisah sendiri dan kemudian main belakang gitu. Gue pikir itu juga akan jadi salah satu pertimbangan Luhut kenapa kemudian dia menganggap dirinya bisa mempercayai keluarga Jokowi ke depannya gitu. Tapi apakah mungkin ya begini, Ger? Luhut ini juga invest di non keluarga ini menurut lu? Nah, menurut lu nih ya, enggak, ini imajinasi politik kebudayaan lu nih. Gua selalu seneng dengar ulasan orang antropologi gitu, orang sosiologi dalam bicara politik gitu. Tapi ini ya, maksudnya kalau yang sejauh gue tahu gitu kan, pengusaha itu kan selalu punya itu, selalu invest di semua. Iya. Semua kuda diinvestin. Jadi ya persoalannya juga bukan itu, dia nggak invest di mana, tapi invest di mana yang paling besar gitu kan. Iya benar. Di mana-mana sih harusnya sih naro ya. Tapi paling nggak saat ini gue nggak ngelihat ada itulah, ada seseorang yang di belakangnya itu dipatronin oleh Luhut dan kemudian orang ini punya itu dampak yang besar dalam masa depan politik kita saat ini. Maksudnya ya kalau kita bicara orang-orang yang bakal besar di dunia politik katakanlah dalam 5 tahun depan kan, listnya kan udah ada gitu sekarang. Kita bicara misalkan Anies gitu kan, kita bicara mungkin Risma gitu kan, kita bicara Ganjar, kita bicara Ridwan Kamil. Ya gue sendiri belum ngelihat mereka punya keterkaitan dengan Luhut yang sama sebagaimana Jokowi punya keterkaitan dengan Luhut dulu gitu kan. Tapi ya gue pikir Luhut paling nggak akan berusaha untuk ya tetap punya jaringan di luar Jokowi. Maksudnya ya kembali lagi ke apa yang gue bilang dari awal gitu. Kalau ini kan kita benar-benar main apa ya? Kalau perumpamaan gampangnya Clash of Clans gitu. Jadi ya kita itu memanajemen sumber daya yang kita punya gitu, dan kita berusaha untuk memainkan semua kartu yang ada. Ya, oke, Gar. Ini pertanyaan terakhir dari gua nih, Gar. Dan apa namanya? Jika Jokowi merasa tertekan dengan kartu Luhut ini, ya, dia terjepit dengan kartu Luhut kan nggak selalu menguntungkan dia tentunya gitu kan. Kartu apa yang akan dia keluarkan, Ger, menurut lu? Untuk minimal bisa netralisir lah ini kartu ini gitu. Ya, lo bener sih. Maksudnya kan kita bicara ketidakpuasan dengan Luhut itu kan sebenarnya sangat besar ya. Apalagi semakin orang itu nunjukin kekuasaannya kan sebenarnya backlash-nya pun juga semakin besar. Gitu, semakin vulgar. Orang mamerin bahwa dia punya power ya, orang-orang akan berusaha untuk ngelucutin dia. Nah, apa ya? Kalau gue bisa bilang gitu. Coba lo rumusin pertanyaannya lagi dengan bahasa lain. Bahasa lain gini, kalau gue kejepit sama Luhut nih, lu bayangkan gue Jokowi, diri lu Jokowi nih, lu terancam sama Luhut, kira-kira senjata apa yang lo akan pakai gitu buat hantam ini gitu loh. Iya, senjata yang dia punya sih itu apa? Ya, gue pikir itulah Jokowi juga mungkin akan punya kepercayaan diri gitu kalau kemudian dia sebegitu terpojoknya dengan Luhut gitu kan, dia akan punya kepercayaan diri untuk ya
maju dan pasang badan sendiri dan mulai ya entah ya, boleh jadi kalau kita bicara tentang itu hubungan dengan partai-partai, Jokowi itu udah mulai dia melakukan komunikasinya juga sendiri gitu. Dan ya kalau kita bicara staf-staf khususnya, mereka juga yang jadi masalah kalau kita bicara dari staf khusus gitu kan, mereka juga nggak punya ya bisa jadi mereka nggak punya pegangan politik, ya bisa jadi Jokowi akan ya kemudian itu lebih merangkul partai yang udah dari awal itu. Ya kan ini juga nih, Ger. Situasinya hari ini juga ada isu PDIP cabut dukungan Jokowi juga ada kan, lu pasti lihat kan isu itu kan. Nah, ya PDIP reshuffle kabinet, kartu lainnya. Oke. Lu melihat reshuffle kabinet atau pengadaan itu posisi lain di pemerintahan, kan kita tahu kan cara Jokowi untuk merangkul semuanya kan dengan ngadain posisi, atau jadi banyak wakil menteri gitu sekarang, atau pengocokannya siapa yang bisa jadi komisaris, siapa yang bisa jadi direktur utama BUMN, ya gue pikir akan dikocok ulang dari awal gitu. Oke, itu ya dari awal memang itu ya strateginya Jokowi ya. Ya itu maksudnya gue sendiri nggak bisa baca dengan persis, tapi ya itu yang kelihatan. Ya. Dan ini agak di luar dikit, Ger. Karena lu memancing gue untuk bertanya lagi. Prabowo gimana lu melihatnya, Ger? Ini agak aneh ya, gue pikir. Maksudnya, gue pikir mereka itu memainkan kartu yang sama dengan beberapa partai yang dulunya beroposisi kemudian masuk ke koalisi Jokowi. Jadi mereka itu berharap untuk menikmati posisi-posisi di dalam kabinet, posisi-posisi dalam pemerintahan yang bisa mereka konversi untuk aja jadi jaringan, jadi sumber daya gitu kan, sumber daya politik, sumber daya ekonomi. Tapi kalau kita bicara misalkan ya itu PAN, P3, mereka kan kayak duri dalam daging gitu dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena secara konstan juga tetap mengkritik Jokowi. Dan sekarang kan yang terjadi gitu, Fadlizon tetap kritik Jokowi secara konstan. Dan Fadlizon itu nggak mungkin bisa dipisahin dari Gerindra. Jadi gue kemarin kayaknya dengar Gerindra itu bilang ya udah itu jangan dianggap, suaranya Fadlizon itu jangan dianggap sebagai perwakilan dari Gerindra. Nggak bisa. Ya nggak bisa, bos. Nggak bertanggung jawab banget kan. Mereka itu kayak main pakai, ini ada oknum liar gitu kan, ada oknum liar. Mereka berusaha untuk mutusin identitasnya supaya Gerindra berusaha untuk mutus identitasnya dengan oknum liar ini supaya tetap bisa berada di lingkaran kekuasaan. Tapi sebenarnya kalaupun oknum liar ini ngomong, dia tetap akan dilihat sebagai bagian dari Gerindra gitu sama publik. Jadi mau nggak mau. Dua keuntungan. Iya. Nanti keuntungan jadi partai yang ada di dalam pemerintahan dan menikmati keuntungan jadi terpublikasi karena kritik-kritiknya ke pemerintah. Ini untungan menurut lo, keuntungan atau gimana? Ya bisa jadi keuntungan, bisa jadi juga ya itu bisa jadi juga lobang gitu. Tapi sejauh ini itu yang dimainin gitu kalau gue lihat. Iya. Ini menarik nih. Prabowo nggak bisa. Ini sama kayak dulu Amin Rais di PAN ya. Ya. Iya kan? Amin Rais liar sendiri gitu kan. PAN bagian dari pemerintahan kan 2014 itu. Iya, jadi kelihatannya orang-orang ini berharap gitu kan ya, berita-berita tentang pemerintahan nggak bakal terlalu banyak dibicarain sama pembaca-pembaca berita gitu. Tapi ketika ada orang ngomong kritik terhadap pemerintahan kan cepat berita-berita semacam itu viral, lebih gampang viral. Iya. ya main dua kaki. Ya kayaknya habit ya di Indonesia itu ya, bos ya. Kalau lu nggak pengusung utama gitu ya main dua kaki aja. Ambil baik-baiknya aja gitu loh. Ambil enak-enaknya aja gitu, Ger. Ya udah, mereka juga mungkin berpikir kan, mereka bukan PDIP, mereka nggak punya posisi di kabinet PDIP gitu sebagai partai terbesarnya itu presiden ini gitu kan. Ya udah, gue mau ngambil keuntungan dari lapak lain aja.
gue ngambil keuntungannya ya kalau gue nggak dapat banyak dari dalam pemerintahan, gue ngambil keuntungan ya di luar pemerintahan, gue ngambil keuntungan di citranya gitu kan. Ya, dapat viralnya ya. Oke, Ger. Menarik banget nih, Ger. Ini baru lagi nih gue denger nih, Ger. Perspektif lo ini nih, Ger. Udah emang apa ya, dan pada akhirnya ya politik ya soal seni memainkan kartu aja kan sebenarnya ya. Iya, jadi ya semua lagi main gitu. Iya, semua orang lagi main, mulai dari yang lapaknya kecil satu meja sampai meja-meja gede gitu ya. Sampai meja-meja gede, sampai satu kasino juga ada nih di politik kita nih. Main kartunya gitu. Oke, Ger. Makasih banyak, Ger, atas sumbangan imajinasi lo, Ger. Dan menarik banget, penonton Total Politik biasanya suka nih yang kayak gini nih. Nah, nanti gue mau ngajak Geger lagi nih buat diskusi. Nah, lu kalau mau sumbang tema apa gitu, ya lu komentar aja di bawah ya. Mau apa yang kita bahas nih sama Geger nih, karena ini senior gue paling top lah ini. Ya, mungkin itu aja hari ini buat teman-teman Total Politik. Gue ucapin makasih banyak udah ngikutin diskusi kita. Dan sampai jumpa lagi di kabar politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.